Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sobat muda, brother and sister fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh sangat cinta kepada kita, tetapi kita kurang cinta kepada Allah. Kita lebih mementingkan cinta kita kepada makhluk, tetapi kurang kita cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan semua ibadah-ibadah kita. Kita jalankan semua yang diperintahkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan akan memberikan kita pahala-pahala yang sudah dilipat gandakan melebihi dari bulan-bulan yang lain. Sobat muda, ketika Fatimah Az-Zahra bertanya kepada abinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Abi, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, siapa wanita yang paling beruntung masuk surga untuk pertama kalinya?" Nah, mendengar pertanyaan putrinya ini, Rasulullah langsung menjawab, "Wahai anakku Fatimah, bahwasanya wanita pertama yang masuk surga adalah seorang wanita mulia yang tinggal di pinggiran kota Madinah." Nah, ini memberikan Fatimah itu penasaran yang luar biasa. Padahal di dalam hadis riwayat Hakim dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga adalah Khadijah, yang keempat adalah Asia maksud saya, mohon maaf. Asia ini istrinya Fir'aun. Masya Allah, dia pikir yang sudah 4 ini yang sudah dibicarakan juga oleh Rasulullah SAW. Ternyata tidak, sobat muda semua. Nah, ini membuat rasa penasaran makin tinggi. Ya Rasulullah, siapa namanya? Kata Fatimah. Dia adalah Ummu Muti'ah. Dia tinggal di pinggiran kota Madinah dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya dia adalah wanita yang pertama masuk surga. Nah, mengetahui jawaban sang ayah, Fatimah yang juga istri dari Khulafaur Rasyidin keempat yakni Ali bin Abi Thalib ini, langsung keesokan harinya memuncakkan rasa penasarannya ingin bertemu dengan Muti'ah. Dia cari-cari di pinggiran Madinah. Lama kelamaan akhirnya dia itu bertemu dengan rumahnya Muti'ah. Diketuklah pintu rumah wanita itu oleh Fatimah sembari mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu ada yang menjawab, "Waalaikumsalam." Si Muti'ah ini tidak langsung membukakan pintunya, tetapi dia langsung bicara di balik pintunya. Siapakah yang ada di luar tersebut? Lalu Fatimah menjawab, "Aku Fatimah, putri Rasulullah." Mendengar jawaban Fatimah, Muti'ah tidak lantas membuka pintunya. Selanjutnya ia bertanya, "Ada keperluan apa, wahai Fatimah?" "Sungguhnya aku cuma hendak bersilaturahim saja." Tapi dari dalam Muti'ah itu kembali bertanya, "Kamu datang seorang diri atau bersama dengan orang lain?" "Aku bersama putraku, wahai Muti'ah, yang bernama Hasan." Mengetahui Fatimah bersama Hasan, Muti'ah lantas mengatakan, "Mohon maaf,
betul Fatimah, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku belum meminta izin kepada suamiku akan kedatangan tamu laki-laki dari rumahku. Sebaiknya kamu pulang dan kembali keesokan harinya. Aku akan meminta izin dulu kau bersama Hasan saat datang kemari. Masya Allah, luar biasa sobat semua. Bagaimana seorang sosok istri yang sangat soleha yang diberikan oleh Muti'ah ini. Dia tidak berpikir dia itu adalah anaknya dari Rasulullah. Dia cuma berpikir bagaimana dia supaya taat kepada suaminya. Akhirnya Fatimah pun bersabar dan berkata, baik, aku akan datang keesokan harinya. Nah, kembalilah esok hari. Di saat keesokan harinya juga Fatimah mengucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu keesokan harinya ini Fatimah dibuat bingung lagi oleh Muti'ah. Ya Fatimah, sesungguhnya engkau bersama siapa? Aku bersama Hasan dan Husain, kedua anakku. Mendengar Fatimah bersama satu orang laki-laki yang lain yang belum dimintakan izin kepada suaminya, bahwasanya Muti'ah sudah diizinkan si Hasan, tetapi Husain belum diizinkan oleh suami. Lantas Muti'ah suruh datang keesokan harinya karena Muti'ah ingin meminta izin dulu kepada suami. Di hari ketiga, Fatimah berkunjung ke rumah Muti'ah saat sore hari. Akhirnya ia pun bisa diterima dengan baik dan diizinkan masuk oleh Muti'ah karena tamu laki-lakinya sudah diizinkan oleh suaminya, yaitu Hasan dan Husain. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sangat sopan sekali sobat, sangat patuh sekali sobat dia terhadap suaminya. Muti'ah juga sedang mengenakan pakaian yang terbaik yang dia punya dengan aroma tubuh yang sangat wangi. Wanita tersebut, si Muti'ah ini mengatakan ia akan menyambut kedatangan suami yang sebentar lagi akan pulang dari kerja. Rumahnya yang sangat sederhana tetapi rapi, bersih, dan nyaman jika dilihat. Kekagungan Fatimah ini tidak berakhir sampai di situ. Akhirnya putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra ini di hari keempat dia datang lagi berkunjung ke tempatnya Muti'ah, tetapi saat suaminya sudah pulang dari kerja. Muti'ah begitu peduli pada suaminya. Ia telah menyiapkan air mandinya, dia sudah menyiapkan pakaian gantinya, dan makanan yang ia masak sendiri di meja makan. Saat sang suami telah sampai rumah, Muti'ah menemaninya pergi ke kamar mandi dan membantu sang suami membersihkan tubuhnya. Masya Allah, soleha betul Muti'ah ini. Selesai mandi, Muti'ah menemani suaminya makan. Saat makan inilah Fatimah kembali dibuat kagum oleh Muti'ah. Di samping suaminya yang sedang makan, Muti'ah membawa sebuah cambuk sobat. Masya Allah, tuh cambuk buat apa nih? Apakah cambuk itu buat nyamuk? Apakah cambuk itu buat serangga-serangga yang ada di mejanya? Ternyata tidak sobat. Ia lantas mengatakan pada suaminya untuk memakai cambuk tersebut untuk memukul tubuhnya jika saja masakan yang ia buat tidak disukai oleh suaminya. Mengetahui apa yang dilakukan Muti'ah ini, Fatimah pun menangis haru sekaligus bahagia. Ia akhirnya bisa belajar banyak tentang sebagaimana mestinya menjadi seorang istri yang soleha. Akhirnya pada diri Fatimah belajar bagaimana menjadi seorang istri yang soleha dan taat, serta selalu mengharapkan ridho dari suami. Nah, ridho dari suaminya ini sobat adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Semoga teman-teman semua, sobat-sobat semua, jangan teman-teman itu baperan ketika teman-teman jodoh teman-teman yang teman-teman harap ternyata kandas. Teman-teman jadi baper.
teman-teman jadi pundung, jadi merasa kesel sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan yang terbaik buat teman semuanya. Demikian sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.